melakukan investigasi untuk validasi 2 penggugat mewakili donatur, yaitu Pira Rahmalia dan Lestari. Kita dapati bahwa Pira ini adalah seorang KD, memang koordinasi ke Pablo, sedangkan Lestari adalah saat ini lagi di Sumatera Utara gitu. Kita ada koordinasi orang tuanya, orang tua tidak menyangka bahwa tidak mungkin anaknya menyumbang gitu. Kami belum mendapat komunikasi, tapi kita sudah sampai tes mulai Dukcapil sampai ke desanya dan sudah ada komunikasi. Dan kata Pablo, ini dari hasil rekaman sudah selesai, katanya belum. Ini belum selesai. Pira, Lestari, ini kasus belum selesai. Pertanyaan kami, mana bukti kamu pernah nyumbang sama Agus sehingga kamu berani banget membuat gugatan? Kamu menggugat Agus dan uang itu udah habis semua gitu. Berarti Pablo yang mengatakan sudah validasi hakim 577 itu nggak benar. Sehingga apabila ini bisa kita buktikan bahwa tidak ada 577 donatur yang memberi kuasa ke mereka, berarti Denny Sumargo akan kehilangan kaki-kakinya. Ibaratnya kalau macan udah ompong. Karena dia bersandar pada persetujuan seorang Pablo di Petkes, seolah-olah uang itu diserahkan kepada milik donatur, diserahkan kepada korban NTT tanpa menyisakan sedikit pun buat Agus dan keluarganya. Nah, di sini kami akan meneliti kembali apakah ada konspirasi Denny Sumargo, Novi, Gary, dan Pablo. Karena laporan di Polres Tangerang itu kita memasukkan laporan dari pasal 266. Dia memberi keterangan palsu di depan pejabat pengadilan, khususnya hakim, dan memberi keterangan tidak benar kepada Hayak Ramai, dan berani-beraninya mereka mewakili donatur. Mereka kan harusnya bilang, kami cuma pengacara 2 donatur meminta kembali misalnya 20.000, 40.000 perak. Karena dari awal kan kita sudah mengatakan bagi donatur donasi yang ingin uangnya dikembalikan hubungi Alvin Lim waktu itu. Tidak ada satu orang pun. Tapi mereka buat repot kita dengan cara-cara seolah-olah mereka sudah diberi kuasa. Hari ini tim melakukan investigasi ke Bogor, khususnya daerah yang Ciburial, RT 204, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Di situ ada Pira Rahmalia. Pira Rahmalia ini sekarang KD di Sentul kayaknya. Kemudian Lestari, rumahnya juga di Bogor, dia lahir tahun 98. Masih muda-muda semua. Hei Pira, hei Lestari, gue gak ngebayangin lu nyumbang Agus terus lu gugat-gugat lu kasih pengacara. Saya pengen tahu ya, apakah tanda tangan kalian ini asli atau dipalsukan ya? Asli atau enggak? Nih tanda tangannya nih. Tanda tangannya mirip. Tanda tangan Pira dengan Lestari. Ya, mirip-mirip. Nah, kalau nanti kita bisa dibuktikan, mudah-mudahan nanti polisi akan panggil mereka berdua ya. Jangan sembunyi ya. Jangan sembunyi gitu. Dan nanti kalau yang disuruh Pablo, yang bayar biaya semua Pablo, sampaikan aja gitu. Kita nggak akan memenjarakan kalian, kita akan mengejar siapa otak pelakunya ini di sini. Kenapa Pablo dulu ngakunya pengacaranya Novi, terakhir mundur dan membela donatur. Sekarang kepentingan mereka terutama pada saat podcast maupun promosi iklan lainnya, yang Ray-Ban itu banyak. Jadi Pablo tidak bercermin pada masa lalunya pernah tersandung kasus ikan asin, tapi dia membuat sensasi-sensasi, dan ini satu keberanian banget ya kalau mereka memang berhasil memain-mainkan pengadilan dengan cara-cara seperti ini gitu. Kemudian di pengadilan pun masih bisa kasar, kemudian mukul Ketua Hajar Bogor Denny di ruang sidang. Jadi ini pengadilan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena ada oknum advokat, rata-rata oknum advokat yang berlawanan dengan kami yang berani teriak-teriak di pengadilan. Saya sih nggak terganggu gitu, tapi saya yakin pengadilan dan keadilan sangat terganggu dengan ulah-ulah mereka ini.
Bang, mungkin hasil dari investigasi tim Abang ketika Ini Kami sedang menelusuri alamat atas nama Pira Raharja di kampung Ciburial, Kelurahan Cibari. Pak teman saya, iya aja habis. gabungan. Sedikit minim ya, cuman kalau melihat dari track record, Ini rumahnya nih. Ini orang yang membuat Agus nih, rumahnya Pira. Nah, Pira kamu kita kan hanya Nah, ini. pengen memvalidasi, karena kan di situ nama dia tertera jelas. Gini Bu, bukan. Jadi kan kasusnya emang tunda iya. dia telepon Pira. Yang sangat saya sesalkan kenapa dia memberikan kuasa, udah itu aja. Halo Mbak. Iya, maaf, saya cuma memvalidasi apakah benar Mbak salah satu donaturnya Agus Salim ya. Oh, ya terus, jadi gini, nggak, saya mau nanyakan, benar Mbak memberikan kuasa kepada Pablo CS? Oh betul ya. Oh ya oke, itu. Iya, iya. Itu Mbak memberikan kuasa itu secara sukarela apa bagaimana? Sukarela, oh gitu. Mbak waktu itu donatur berapa dong? Bukan nggak sopan, saya cuma mau validasi saja Mbak. Jadi dia ketika ditanya Ya Pak? kamu ada uang, nyetor, dia bilang nggak sopan katanya. Nah, jadi ini bukan masalah sopan tidak sopannya lagi. Kan sudah dari awal sudah ancam, lu berani gugat Agus, gua laporin lu gitu. Lu udah ngasih uang, lu gugat lagi, laporin orang polisi lagi. Ini kurang ajar. Ternyata hanya 2 orang aja yang kita anggap kurang ajar. Selamatlah yang 577 yang tidak memberi kuasa. Ya, tolong Pablo, lu cari gue, lu kasih aja tuh surat kuasa semua. Jangan lu bilang ada-ada ya, jangan ngarang-ngarang aja. Kita serius. Nggak boleh main-main daftar-daftar gugatan mempermalukan bikin repot gue. Gue nggak bisa. Pokoknya kita kejar sampai masuk ke rangkeng semua, ya, sampai masuk penjara. terkait tadi selain PB kan ada juga yang lain yang turut Abang laporkan terkait penggelapan uang tersebut. Itu nasibnya seperti apa Bang? Ya, kalau misalnya konstruksi sempurna beralihnya uang itu kan ada 4 pilar. Pilar Denny Sumargo, Novi, Pablo, dan Giri. Giri sebagai ketua yayasan baru, ya mungkin kalau bicara tentang tempusnya uang ini hilang, itu bukan pasti Novi berkelit bahwa dia setelah keluar dari ketua yayasan. Nah di sini kita lihat gitu peran yang paling banyak itu siapa? Orang yang paling bertanggung jawab kehilangan uang ini, menghilangkan uang ini adalah Denny Sumargo gitu. Dari awal Denny Sumargo mengatakan ini uang milik Agus dan akan kembali pada Agus. Siapa yang menggunakan akan dia ganti. Siapa yang habis itu dia akan sikat. Tapi ternyata terbalik. Uangnya Agus yang disikat. Habis. Walaupun bukan buat kepentingan dia pribadi. Tapi kita pikir 1,3 miliar itu adalah uangnya Agus. Ternyata masih ada 400. Awalnya mereka bilang itu uang pribadi Densu. Uang CSR-nya. Akhirnya dia menggunakan super thanks. Nanti kita teliti. Kenapa Denny selama ini diam-diam mengumpulkan uang tersebut untuk kepentingan Agus? Apakah itu ada izin PUB dari Menteri Sosial atau itu urusannya dia? Kenapa dia bisa berpotongan dengan YouTube 30%? Kenapa Agus nggak tahu? Kenapa habis? Kenapa dibagi? Nah di situ mulai kita lakukan penelitian, pelacakan, investigasi, validasi data bahwa gugatan yang dibuat inilah gugatan asal-asalan, gugatan hanya untuk heboh-hebohan. Mereka tidak punya landasan yuridis yang kuat. Mereka tidak punya landasan filosofi yang baik tentang hukum. Yang mereka lawan adalah orang buta, orang sakit. Yang awalnya mereka dapat uang dengan menjual kesakitan orang itu. Tapi ternyata bukannya kesembuhan, makin menderita. Orang itu diolok-olok, dipermalukan, makanya dilaporkan ke Komisi Disabilitas Nasional agar menjadikan kasus ini sebagai kasus. Ya kita minta kalau disabilitas itu walaupun orang namanya cacat tuh nggak usah harus nunggu 6 bulan dia cacat baru boleh katakan cacat. Agus ini udah buta, sejak dia buta ya itulah disabilitas ya. Nah, kalau kita hitung dari September ya kurang lebih nanti tanggal 1
Berarti bulan 9, 10, 11, 12, 1. Bulan 2. Berarti udah 6 bulan. Agustus udah 6 bulan nih kalau dari 1 September dia buta.